Salam Pramuka. Halo kakak dan adik Pramuka se-Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Kak Dwi Nurwahyudi di latihan Pramuka online. Halo kakak dan adik Pramuka se-Indonesia. Hari ini adalah hari yang biasa diperingati sebagai Baden Powell Day atau Hari Bapak Pandu Sedunia. Berikut Kak Dwi akan ulas mengenai profil dari Baden Powell. Robert Stephenson Smythe Baden Powell, atau dikenal sebagai BP atau Lord Baden Powell, adalah Letnan 1 Umum di tentara, seorang penulis, dan juga pendiri Gerakan Kepanduan Sedunia. Setelah bersekolah di 7th Artillery, Baden Powell bertugas di Angkatan Darat Kerajaan Inggris dari tahun 1876 sampai 1910 di India dan Afrika. Pada tahun 1899, selama Perang Boer Kedua di Afrika Selatan, Baden Powell berhasil mempertahankan kota yang di pengepungan Mafeking. Beberapa buku bertema militer yang ia tulis untuk pengintaian dan pelatihan pandu di Afrika tahun itu banyak dibaca oleh anak laki-laki. Berdasarkan buku-buku sebelumnya yang ia tulis, yaitu Scouting for Boys yang diterbitkan tahun 1908 untuk pembaca remaja. Selama menulis, ia menguji gagasannya melalui perjalanan berkemah di Pulau Bronsey dengan Boys Brigade dan anak tetangganya yang dimulai pada 1 Agustus 1907 yang kemudian dianggap sebagai awal dari kegiatan kepanduan. Setelah pernikahannya dengan Olive Saint Clair Somers, Baden Powell, adiknya Agnes Baden Powell, dan terutama istrinya yang sangat aktif memberikan bimbingan terhadap gerakan kepanduan dan kepanduan putri. Baden Powell meninggal di Kenya pada tahun 1941. Kehidupan pribadi Baden Powell. Pada bulan Januari 1912, Baden Powell melakukan perjalanan menuju New York dalam perjalanan dunia kepanduan dengan menggunakan kapal laut Arcadian. Pada saat itu, ia bertemu dengan Olive St. Clair Somers. Dia berumur 23 tahun, sementara Baden Powell berumur 55 tahun. Mereka memiliki tanggal lahir yang sama, 22 Februari. Mereka menjadi tunangan di bulan September pada tahun yang sama. Untuk menghindari gangguan media massa, mereka menikah secara rahasia pada tanggal 31 Oktober 1912 di gereja Saint Petrus, Parkstone. Terdapat monumen pernikahan mereka dalam gereja Saint Maria, Pulau Bronsey. Baden Powell dan Olive tinggal di Parks Hill, dekat Bentley, Hampshire dari tahun 1919 sampai 1939. Rumah Bentley diberikan kepada ayahnya. Baden Powell memiliki 3 anak. Arthur Robert Peter menyandang gelar Baron Baden Powell kedua tahun 1913 sampai dengan 1962. Ia menikah dengan Karin Krause Bortman pada tahun 1936 dan memiliki 3 anak. Heather Grace 1915 sampai dengan 1986. Ia menikah dengan John King dan memiliki 2 anak. Betty 1917 sampai dengan 2004. Ia menikah dengan Griffiths Charles Robert Clay pada tahun 1936 dan mempunyai seorang anak perempuan. Kehidupan awal. Baden Powell dilahirkan dengan nama Robert Stephenson Smith Powell atau lebih akrab dengan panggilan Steve Powell di Jalan Stephenson nomor 6, Paddington, London, Inggris pada 22 Februari 1857. Dia diberi nama Robert Stephenson, sedangkan Smith adalah nama gadis dari ibunya. Ayahnya seorang pendeta bernama Baden Powell.
Ayah Baden-Powell meninggal ketika Baden-Powell berusia 3 tahun dan sebagai penghormatan kepadanya, ibu Baden-Powell, Henrietta Grace Smith, mengubah nama keluarga menjadi Baden-Powell. Selanjutnya, Baden-Powell dibesarkan oleh ibunya, seorang wanita yang memiliki keyakinan bahwa seorang anak laki-laki harus berhasil. Selepas bersekolah di Rose Hill School, Tunbridge Wells, Steve dianugerahi beasiswa untuk sekolah di Catherine House. Perkenalan pertamanya pada kecakapan kepanduan, yakni kecakapan memburu dan memasak hewan, dan menghindari guru di hutan yang berdekatan, yang juga merupakan kawasan terlarang. Dia juga pandai bermain piano dan biola, mampu melukis dengan baik dan menggunakan kedua belah tangannya, serta gemar bermain peran drama. Masa liburan banyak dihabiskannya dengan melakukan ekspedisi pelayaran atau bermain kano dengan saudara-saudaranya. Karir militer Baden-Powell. Pada tahun 1876, Baden-Powell bergabung dengan Hussars ke-13 di India. Pada tahun 1895, dia bertugas dengan dinas khusus di Afrika dan pulang ke India pada tahun 1897 untuk memimpin pasukan Dragon kelima. Baden-Powell saling berlatih dan mengasah kemahiran kepanduannya dengan Raja Zulu, Dini Zulu, pada awal 1880-an di Provinsi Natal, Afrika Selatan, di mana resimennya ditempatkan dan diberi penghargaan karena keberaniannya. Pada tahun 1896, Baden-Powell ditugaskan ke daerah Matabele di Rhodesia Selatan, sekarang dikenal sebagai negara Zimbabwe, sebagai kepala staf di bawah Jenderal Frederick Carrington selama Perang Matabele kedua, dan di sanalah pertama kalinya ia bertemu dengan orang yang nanti menjadi sahabat karibnya, Frederick Russell Burnham, tentara kelahiran Amerika Serikat yang menjabat sebagai kepala pasukan pengintai Inggris. Keberadaannya di sana akan menjadi pengalaman yang sangat penting, bukan hanya karena Baden-Powell berkesempatan memimpin misi sulit di wilayah musuh, tetapi saat-saat itulah ia banyak mendapat inspirasi untuk membuat sistem pendidikan kepanduan. Ia bergabung dengan tim pengintai mata-mata di lembah Matabo. Burnham mulai mengajari woodcraft kepada Baden-Powell, keahlian yang juga memberikan inspirasi untuk menyusun program atau kurikulum dan kode kehormatan kepanduan. Woodcraft adalah keahlian yang banyak dikenal dan dikuasai di Amerika, tetapi tidak dikenal di Inggris. Keahlian itulah cikal bakal dari apa yang kita sering disebut keterampilan kepramukaan. Keduanya menyadari bahwa kondisi alam dan peperangan di Afrika jauh berbeda dengan di Inggris, maka mereka merencanakan program pelatihan bagi pasukan tentara Inggris agar mampu beradaptasi. Program pelatihan itu diberikan kepada anak-anak muda. Isinya penuh dengan materi-materi tentang eksplorasi, trekking, camping, dan meningkatkan kepercayaan diri. Saat itu juga merupakan kali pertama bagi Baden-Powell mengenakan topi khasnya. Burnham mirip topi koboi sebagai pengenal dan hingga kini masih digunakan oleh anggota kepanduan di seluruh dunia. Selain itu, Baden-Powell juga menerima sangkakala atau trompet kudu, peralatan dalam perang Ndebele. Trompet itu nantinya ditiup setiap pagi untuk membangunkan para peserta perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Bronsey. 3 tahun kemudian di Afrika Selatan selama Perang Boer II, Baden-Powell ditempatkan di kota kecil bernama Mafeking dengan jumlah pasukan Boer yang jauh lebih banyak daripada ia ditempatkan sebelumnya. The Mafeking Cadet Corps adalah sekelompok anak muda yang bertugas membawa pesan untuk pasukan lain. Meskipun mereka tidak berpengalaman dalam menghadapi musuh, mereka berhasil melawan musuh mempertahankan kota pada tahun 1899 sampai dengan 1900. Dan kejadian inilah yang juga menjadi salah satu faktor yang mengilhami Baden-Powell dalam membuat materi kepanduan. Setiap orang dalam pasukan itu menerima badge, penghargaan berbentuk jarum kompas yang dikombinasikan dengan ujung anak panah. Badge ini bentuknya mirip dengan fleur de lis
logo yang hingga kini digunakan sebagai logo organisasi kepanduan di banyak negara di dunia. Di Inggris Raya, orang-orang membaca berita prestasi Baden-Powell dalam memimpin pasukan Mafeking, sehingga di negara asalnya itu ia menjadi pahlawan nasional. Hal ini memberikan keuntungan, karena buku kecilnya yang tulis Ace to Skating menjadi terjual laris. Sekembalinya ke Inggris, ia melihat bukunya telah populer dan banyak digunakan oleh para guru untuk mendidik muridnya, dan juga para pemuda yang aktif dalam organisasi. Karena itulah, ia diminta untuk menulis ulang bukunya tersebut agar mudah dipahami oleh anak muda. Musim panas 1907, Baden-Powell melakukan promo dan bedah buku barunya, Scouting for Boys. Ia tidak sekedar menulis ulang buku Ace to Scouting yang lebih banyak materi kemiliterannya. Di buku yang baru itu, aspek kemiliterannya diperkecil dan digantikan dengan teknik-teknik non-militer, terutama survival, seperti pioneering dan penjelajahan. Ia juga memasukkan prinsip edukasi yang inovatif, disebut Scout Method atau metode kepramukaan. Ia juga berkreasi dengan membuat game-game menarik sebagai sarana pendidikan mental. Scouting for Boys awalnya diperkenalkan di Inggris pada Januari 1908 dalam 6 jilid. Pada tahun yang sama, buku tersebut dicetak dalam bentuk satu buku utuh. Sampai saat ini, buku tersebut di peringkat keempat dalam daftar buku bestseller dunia sepanjang masa. Awal mula gerakan kepanduan. Baden-Powell mulai menulis ulang bantuan untuk kepanduan untuk pembaca dengan usia lebih muda. Pada tahun 1907, dia mengadakan perkemahan eksperimental di Pulau Brunei di Dorset untuk menguji coba ide-idenya. Di perkemahan ini, dia berhasil mengumpulkan 22 anak laki-laki, beberapa di antaranya datang dari sekolah swasta dan yang lainnya datang dari golongan kelas pekerja. Ini dianggap sebagai awal mula gerakan kepanduan. Kepanduan untuk anak laki-laki dipublikasikan pada tahun 1908. Setiap 2 minggu sekali dalam 6 bagian. Sejak itu, muncullah beberapa kelompok patroli pramuka yang terdiri dari sejumlah anak laki-laki yang ingin mencoba ide-ide dalam buku tersebut, yang awalnya hanya merupakan alat bantu pelatihan untuk organisasi yang sudah berdiri, akhirnya justru menjadi buku panduan bagi gerakan baru yang mendunia. Buku kepanduan untuk anak laki-laki sampai saat ini telah diterjemahkan ke semua bahasa utama di dunia. Kelompok pramuka mulai bermunculan di beberapa negara pada bulan September 1908. Baden-Powell terus mendirikan sebuah kantor untuk menangani banyak pertanyaan yang diterimanya. Kepanduan tersebar dengan cepat di seluruh dunia. Baden-Powell pensiun dari kemiliterannya pada tahun 1910 pada usia 53 tahun, sesuai saran Raja Edward VII yang memberitahukan bahwa Baden-Powell akan lebih melayani negaranya dengan gerakan pramuka atau gerakan kepanduan apabila dia sudah tidak berada dalam militer. Dia sekarang dapat mencurahkan sepenuhnya antusiasme dan energi untuk mengembangkan Boy Scouting dan Girl Guiding. Dia bepergian ke seluruh dunia untuk mendorong pertumbuhan dan memberikan inspirasi. Pimpinan Pramuka Dunia. Jambore Kepanduan Dunia pertama kali diadakan di Olympia, London pada tahun 1920. Pada saat acara penutupan, Baden-Powell dipilih dengan suara bulat sebagai pimpinan pramuka dunia. Pada Jambore Dunia ketiga, yang juga diadakan di Inggris, Prince of Wales mengumumkan akan diberikan gelar bangsawan oleh H.M. The King. Baden-Powell mengambil gelar Lord Baden-Powell of Gilwell. Gilwell Park adalah pusat pelatihan internasional yang diciptakan untuk para pembina pramuka. Baden-Powell sudah menulis kurang lebih 32 buku. Dia menerima gelar kehormatan dari 6 universitas. Sebagai tambahan, Baden-Powell juga mendapatkan 28 penghargaan asing serta 19 penghargaan pramuka dari seluruh dunia. Akhir hayat Baden-Powell. Tidak lama selepas menikah, Baden-Powell berhadapan dengan masalah kesehatan dan mengalami beberapa serangan penyakit. Ia menderita sakit kepala terus-menerus yang dianggap dokternya berasal dari gangguan psikosomatis dan dirawat dengan analisis mimpi.
Pada tahun 1938, Baden-Powell jatuh sakit dan memutuskan untuk kembali ke Afrika yang memiliki arti mendalam untuk hidupnya. Dia memutuskan untuk memasuki masa semi pensiunnya di Kenya. Pada tanggal 8 Januari 1941, pada usia 83 tahun, Baden-Powell meninggal dunia. Tempat peristirahatan terakhirnya adalah sebuah makam kecil di Nyeri dengan pemandangan gunung Kenya. Di batu nisan bertuliskan Robert Baden-Powell, pimpinan pramuka dunia, dan dikelilingi oleh lencana Boy Scout dan Girl Guide. Lady Olive Baden-Powell melanjutkan pekerjaan suaminya, mempromosikan kepramukaan dan kepanduan pemudi ke seluruh dunia sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1977. Lady Olive dimakamkan di sebelah makam suaminya di Nyeri, Kenya. Baden-Powell sudah menyiapkan pesan perpisahan untuk para anggota pramuka yang dipublikasikan setelah kepergiannya. Nasihatnya yaitu berisi, selalu mencoba sehingga ketika tiba waktunya, dunia yang kita tinggalkan telah menjadi lebih baik daripada ketika kita dilahirkan. Hal itu masih sangat relevan untuk anak muda di seluruh dunia hingga saat ini.